Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Bapak dosen penguji, perkenalkan nama saya Teddy Gunawan. Saya seorang guru mata pelajaran ekonomi di SMA KGRI Situraja Sumedang, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025 di LPTK Universitas Swadaya Gunung Jati, Cirebon, dengan bidang studi ekonomi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempraktekkan pembelajaran pada modul ajar untuk kelas 12 fase F dengan judul Analisis Transaksi Persamaan Dasar Akuntansi. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Baik, Pak. Oke, seperti biasa ya, sebelum kita melanjutkan ke pembelajaran, kita berdoa terlebih dulu supaya apa yang dilakukan hari ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk yang mau berdoa biasanya siapa? Saya? Ya, oke, ya, sok coba berdoa dulu ya. Sebelum acara dimulai, kita baca. Sore 3 kali. Oke. Kalau malam berarti naik. Oke, fokus ya. Pagi, siang, sore, malam. Sekali lagi. Pagi, siang, sore, malam. Oke, terima kasih. Masihkan materi pembelajaran sebelumnya tentang pengertian persamaan dasar akuntansi. Siapa yang bisa menjawab? Oh ya, nih, apa nih? Persamaan dasar akuntansi memiliki 3 unsur, yaitu aset, kewajiban, dan juga ekuitas. Aset adalah semua sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh suatu entitas bisnis yang memiliki nilai ekonomi, bisa berupa uang tunai, kelengkapan, peralatan, atau piutang. Kewajiban adalah kewajiban finansial. Pernah belajar akan rutin yang ada di pelajaran? Nah, kalian terpikir nggak gimana caranya mereka bisa tahu apakah untung atau rugi pada hari itu? Tadi materi tentang analisis transaksi dasar akuntansi. Yang pertama, video pembelajarannya adalah peserta didik mampu menjelaskan bentuk persamaan dasar akuntansi. Ya, itu nanti kita akan pelajari bersama. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis transaksi keuangan terhadap persamaan dasar akuntansi. Itu juga nanti kita akan bareng-bareng menjelaskannya. Yang ketiga, peserta didik mampu membuat catatan persamaan dasar akuntansi. Ini tiga tujuan kenapa kalian mempelajari materi tentang analisis persamaan dasar akuntansi. Sedangkan kriteria pencapaiannya adalah ATP-nya. Yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi minimal 3 jenis akun yang termasuk dalam aset, liabilitas dan ekuitas. Aset itu harta, liabilitas itu kewajiban, ekuitas itu modal, ya. Yang kedua, kriteria pencapaiannya adalah peserta didik mampu menganalisis pengaruh dari 5 jenis transaksi
persiapan yang ketiga adalah peserta didik mampu menyusun tabel persamaan dasar akuntansi. Kita sekarang masuk ke kegiatan pembelajarannya. Ini ada tampil ya, tampil slide. Di situ ada namanya persamaan dasar akuntansi, di mana itu ada yang namanya harta harus sama dengan utang ditambah modal. Jadi kalau jelaskan sedikit ya, aktiva dan pasiva. Ini dua kelompok besar ya, dua kelompok besar dalam percakapan akun transaksi di akuntansi. Aktiva apa? Aktiva adalah semua kekayaan atau sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh perusahaan. Ya, itu jadi aset ya. Kalau pasiva itu segala jenis kewajiban atau hutang perusahaan kepada pihak ketiga yang harus dilunasi di masa depan. Oke. Nah, rumusnya aktiva itu harus sama dengan pasiva. Ya. Kalau aktivanya misalkan 100, pasivanya berarti harus 100. Aktiva 50 berarti pasivanya 50. Nah, aktiva itu mencakup aset ya, aset atau harta. Pasiva mencakup hutang ditambah modal. Yang ini juga harus sama dengan kelompok ini, kelompok aktiva itu aset, kelompok pasiva itu hutang plus modal. Kita balik lagi ke kita tadi. Kalau misalkan aktivanya 100, pasivanya harus 100 ya. Kalau asetnya atau hartanya misalkan 100, modalnya 50, berarti hutangnya berapa? 50. Jadi 5 ya. Kalau misalkan aktivanya 200, masukkan 200, hutangnya 100, modalnya berarti 100. Nah, itu persamaan dasar seperti itu ya, konsep dasar seperti itu. Harus seimbang. Karena akuntansi itu dikenal dengan keseimbangan ya. Oke. Nah, untuk menjelasnya ya, menjelasnya juga kita saksikan video berikut ini ya, video Seperti yang kamu ketahui, dalam kegiatan akuntansi, setiap transaksi yang bersifat keuangan harus mencatat dan dilaporkan. Tapi bagaimana cara mencatatnya ya? Nah, dalam akuntansi ada sebuah konsep persamaan dasar akuntansi yang harus diikuti dalam sebuah pencatatannya loh. Sebelumnya, kamu tahu tidak apa itu persamaan dasar akuntansi? Persamaan dasar akuntansi merupakan sebuah rumus dasar yang selalu digunakan pada perhitungan akuntansi, di mana konsep ini menjadi alat untuk menyelesaikan masalah akuntansi. Dalam persamaan dasar akuntansi, terlebih dahulu kamu harus mengetahui macam-macam unsur persamaan dasar akuntansi ya. Untuk lebih mudahnya, aku akan mengajakmu untuk melihat kegiatanku sebagai seorang pengusaha. Aku seorang pengusaha yang baru saja mendirikan perusahaan di bidang jasa. Transfer uang kas sebesar 4.800.000 sebagai modal awal. Oke. Nah, coba kalian analisis transaksi. Akun apa aja yang terpengaruh pada saat skor modal si pemilik perusahaan? Akun apa yang terpengaruh? Kita lihat. Tanggal 1 di sini ya. Tanggal 1 Februari. Pemilik perusahaan menyetorkan modal berupa uang tunai sebesar 4.800.000 ya. Kalian lihat akun apa aja yang terpengaruh? Yang pertama adalah
mengandung arus imbang ya antara aktiva sama pasiva. Kalian lihat kelompok aktiva nilainya berapa? 4.800. Kelompok pasiva modalnya jumlahnya berapa? 4.800. Sudah simbang belum? Kalau simbang berarti ini sudah. Nah, ya. Lanjut ke transaksi yang kedua. Tanggal 5 Februari. Ya. Tanggal 5 Februari. Membeli alat kantor seharga 1.250.000 dibayar tunai. Kalau membeli, ya, membeli nih bayar cash. Berarti apa yang berkurang, apa yang bertambah? Apa yang terpengaruh dalam ini? Oke, yang terpengaruh dalam ini adalah yang pertama adalah cash. Cash pertama apa berkurang? Berkurang, karena kan ngeluarin uang kan? Oke, berapa? Berapa itu? Dapat 750.000 ya berkurangnya. Kalau berkurang kita dalam kurung ya. 700 persentasenya dalam kurung 750.000 ya. Beli apa? Beli perlengkapan. Beli alat kantor seharga 1.250.000 dibayar tunai 750.000. Berarti yang pertama adalah kasnya berkurang 750.000. Yang pertama alat kantor senilai 1.250.000. Udah simbang belum? Kayak simbang sama aktif sudah simbang belum? Belum. Kalau simbang gimana caranya? Berarti kalau gitu kan dia beli peralatan kantor, ya. Tapi baru bayarnya 750.000. Sisanya dibayar bulan depan. Artinya dia utang. Nah, berarti dalam hal ini akun yang terpengaruh itu adalah akun utang sebesar 500.000. Dan buat kalian tanggal 4 Juli ini kasih yang baru ya, bukan yang ini. Tanggal 4 Juli dibeli perlengkapan menjahit. Ini cerita perusahaan jahit ini. Tadi kan perusahaan jasa kirim, kalau ini perusahaan jahit ya. Kelihatan yang lain? Tanggal 4 Juli itu dibeli perlengkapan menjahit 6 jarum dan lain-lain senilai 100.000 secara tunai. Menurut analisis kalian, akun apa yang terpengaruh untuk transaksi yang A? Apa yang terpengaruh? Kalau kita membeli perlengkapan secara tunai, kasnya dan apa? Kas dan perlengkapan ya. Oke, apa? Kas berarti berkurang ya, kas berkurang senilai 100.000. Kalau perlengkapannya bertambah senilai 100.000. Telah menyelesaikan baju pesanan dari pelanggan senilai 400.000. Jadi tukang jahit ini ya, pengusaha jahit kalau pasangannya si pengusaha jahit. Si pengusaha jahit ini telah menyelesaikan pekerjaannya ya. Terus dia memberikan ke pelanggan hasil pekerjaannya. Cuma si pelanggannya itu baru bisa bayar 12.000 ya, belum bisa full bayarnya. Nah, coba kalian tulis analisis seperti apa? Akun apa ada yang terpengaruh ya? Akun apa yang bertambah atau yang
akun yang terpengaruh di sini adalah akun yang pertama, akun kas. Ya. Akun kas. Kasnya bertambah sebesar 200.000. Ya. Terus apalagi yang bertambah? Piutang. Piutangnya 200.000. Terus apalagi bertambah? Pendapatan biasa 400.000. Oke ya. Oke, yang lain? Mau jelaskan ya? Itu udah benar ya? Yang mana? Terus. Jadi untuk transaksi ini ada 3 akun yang terpengaruh. Ya. Ada 3 akun yang terpengaruh. Terkait dengan transaksi yang koin. Yang pertama, akun yang pertama adalah kas. Kasnya bertambah. Nah, senilai atau sebesar 200.000. Ya, karena si pemilik padu tersebut baru bisa membayar 200.000. Jadi total kewajibannya 400.000. Tapi yang bertambah adalah kas. Ya. Apalagi pendapatan bertambah. Ya. Pendapatan dari apa ini adalah modal. Modal 400.000. Dan apa? Di utang usaha, ya, di utang usaha sebesar 200.000. Oke, ini sisi aktiva. Ini sisi pasifa. Ya, jadi sisi pasifanya aktifanya 200.000, 400.000. Sisi pasifanya 400.000. Ya, jadi ini apa analisisnya untuk transaksi yang untuk kelompok 1 kalian hanya mengerjakan 2 poin aja. Poin A sama poin B. Yang kelompok 2 itu kalian mengerjakan dari A sampai B. Jadi poin A sampai B kalian tulis. Sedangkan untuk kelompok 3 ini, nah kalian tulis semua dari poin A sampai poin B. Ya, di dalam lembar ini, lembar apa ini ya. Membacakan hasil analisisnya ke depan kita langsung maju. Kelompok 1 itu kan cuma 2 poin aja ya. Poin A sama poin B. Bisa ke sini, bacanya sini. Biar teman-temannya bisa lihat ya. Berapa aja? Coba perkenalkan dulu saya kelompok 1 namanya siapa? Untuk transaksi yang A, Kinara menurunkan uang itu baliknya sebesar 5 juta sebagai modal awal usaha. Gimana itu analisisnya? Kas bertambah 5 juta, modal bertambah 5 juta. Oke, kas bertambah 5 juta ya. Sedangkan modal juga bertambah 5 juta. Oke, itu untuk poin ketiga.
yang poin B. Kas berkurang 4 juta, peralatan bertambah 4 juta. Kas berkurang 4 juta. Nah, peralatan bertambah 4 juta. Karena dia belinya tunai ya, berarti yang berkurang uang kas dan bertambah peralatannya secara tunai ya benar. Oke, udah itu. Oke, terima kasih untuk kelompok 2 udah selesai. Coba kelompok 2 silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil analisisnya ya. Perkenalkan dulu nama kelompoknya sama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi bacanya dari A sampai D ya. Nah, untuk poin A, Kinara menyerahkan uang pribadi sebesar 5 juta sebagai modal awal usaha. Berarti alisnya gimana? Kas bertambah 5 juta, bertambah 5 juta. Oke, yang B. Kas bertambah, kas berkurang 4 juta, peralatan bertambah 4 juta. Oke, lanjut. Perlengkapan bertambah 1.500, utang bertambah 1.500. Nah, ya, berarti dalam hal ini beli perlengkapannya bukan pakai uang tunai ya, tapi pakai hutang. Sehingga yang pertama itu adalah hutangnya. Ya. Oke, lanjut yang poin D. Kas bertambah 2 juta, modal bertambah 2 juta. Kas bertambah 2 juta, modal bertambah 2 juta. Ini karena pada saat Kinara ini menerima uang pendapatan biasa kayak biasa desain. Udah, ya udah. Terima kasih. Oke, kita sekarang kelompok 3 udah selesai. Oke, silakan kerjakan ke depan semuanya. Sok, kerjakan. Berarti kelompok 3 itu dari poin A sampai terakhir ya. Kenalkan dulu nama semuanya kelompok. Kita dari kelompok 3 akan mempresentasikan analisis persamaan dasar akuntansi. Poin A, kas bertambah 5 juta, modal bertambah 5 juta. Dan poin A, Kinara menerima uang pribadinya sebesar 5 juta sebagai modal awal usaha. Nanti yang dalamnya yang terpengaruh adalah kas bertambah 5 juta, modal bertambah 5 juta. Oke, lanjut benar ya. Poin B, kas berkurang 4 juta, peralatan bertambah 4 juta. Lanjut. Poin C, perlengkapan bertambah 1.500.000, utang bertambah 1.500.000. Oke, poin B. Poin D, kas bertambah 2 juta, modal bertambah 2 juta. Poin E, kas berkurang 5 juta. Bukan 5 juta, 500.000. Kas berkurang 500.000, modal berkurang 500.000. Oke. Poin F, kas berkurang 700.000, utang berkurang 700.000. Poin G, kas bertambah 500.000, utang usaha bertambah 1 juta, modal bertambah 1.500.000. Bentar, untuk poin G. Apa hasilnya gimana? Kas Kas bertambah bertambah 500, 5.000. utang usaha bertambah Utang 1 usaha, juta. bukan utang usaha, utang usaha ya.
Pertama, fondasi akuntansi adalah keseimbangan. Konsep paling dasar adalah dengan menggunakan rumus aset sama dengan liabilitas plus ekuitas. Artinya, total kekayaan yang dimiliki perusahaan akan selalu sama dengan total sumber pendanaannya. Transaksi ada 3 akun yang berpengaruh, yaitu akun kas, akun piutang usaha, dan akun modal. Oh, ya benar ya. Jadi itu menurut kamu yang paling menangkan itu ya, karena 3 akun yang terpengaruh. Yang lainnya kan cuma 2 kan. Nah, itu 3. Jadi itu yang paling terpengaruh ya. Yang paling menangkan menurut Indri ya. Oke. Yang kedua, apakah kalian sudah yakin bisa menjadi keseimbangan antara sisi harta dan sisi utang ditambah modal? Kamu udah yakin semua? Udah bisa? Oke. Udah bisa ya, berarti bisa. Udah. Oke, untuk yang ketiga, apa manfaat yang kalian rasakan setelah kalian mempelajari materi ini? Siapa yang bisa jawab? Apa sih manfaatnya? Oh ya, gimana? Menurut saya setidaknya ada 3 manfaat. 1. Dapat melatih ketelitian dan keteraturan. 2. Dapat mengetahui kondisi keuangan perusahaan secara rutin. Real time ya. Ya. 3. Bisa mengelola keuangan lebih baik. Oke, depan atau materi yang akan datang, Bapak sudah informasikan bahwa materi yang akan datang itu kita akan mempelajari tentang laporan keuangan. Ya. Nah, Bapak kasih gambaran dulu sedikit ya. Kasih gambaran dulu sedikit supaya kalian nanti minggu depan sudah ada pemahaman. Ya, sudah ada pemahaman sedikit aja. Kalau tidak ada pertanyaan, ada pertanyaan? Ya udah. Yakin? Yakin bisa semua? Oke, kalau begitu sebelum kita akhiri, ya, sebelum kita akhiri pertemuan ini, marilah kita bacakan alhamdulillah bersama. Alhamdulillah. Ini kan kita awali dengan baca doa bismillah ya, berarti akhirnya alhamdulillah baca alhamdulillah. Oke, cukup sekian dan terima kasih atas perhatian